Untuk memulai video ini, saya cuma pengen bilang ke kalian semua kalau sekarang angkringannya Le Bagong buka dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Tapi ini khusus untuk menyebut Piala Dunia aja. Tahu sendiri kan, Piala Dunia tahun ini ada yang main jam 2 pagi, ada yang jam 5 pagi, jam 9 sampai jam 11 siang. Dan untuk prediksi juara, Le Bagong sih katanya jagoin tim apa aja yang penting bukan timnas Belanda lah katanya. Terus ada Widodo yang dukung Prancis, ada juga Sugeng yang katanya dukung skuadnya Portugal. Terus kalau Ahong katanya dia mau dukung timnas Cina, terserah gue lah Ahong. Dan kalau saya sendiri, kayak nggak bisa sih. Kayaknya Inggris angin-anginan, mainnya di tempat panas lagi. Tapi jujur, pengennya sih lihat Portugal yang menang. Karena ya Argentina kan udah kelar nih. Siapa sih yang nggak pengen lihat di situ. Dan karena hari ini ngomongin bola, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak melihat Boboho jadi kiper di sebuah tim buangan yang isinya adalah pemain badut semua. Kayak MU ya. Ini kayak keroyokan mainnya ini. Kenapa kamu nggak ngerosting fans Liverpool lain tuh loh? Banyak. Meski begitu, Boboho dan rekan timnya kali ini akan mengajarkan kepada kita semua tentang rumitnya memilih materi atau sebuah ikatan keluarga. Daripada kelamaan, jadi begini ceritanya. Kalau kita ngomongin pemain bola paling kontroversial, mungkin satu nama yang diingat adalah Luis Suarez, pemain yang dijuluki vampir karena ya menggigit pemain lawan sampai 3 kali. Dan yang paling saya ingat itu kayaknya waktu dia ngegigit Celini di Piala Dunia 2014 kalau nggak salah sih ya. Dan hal itu nggak beda jauh dengan pemain di tim Victory FC. Kayaknya Suarez gak ada apa-apanya. Oke, saya tahu kalian udah gak sabar untuk melihat siapa aja pemainnya. Maka dari itu saya perkenalkan dulu dari mas-mas tadi. Namanya Anca. Nama panjangnya Anca Konda. Satu-satunya pemain bola dengan rekor 25 kartu merah dalam satu musim, yang sampai masuk ke dalam Guinness World Record. Kayaknya bukan sesuatu yang bisa dibanggain, Mas. Nah, kalau yang kedua ada Little Dragon. Pemain setinggi 2,4 meter ini adalah bek yang sangat kurang tangguh. Kenapa kurang tangguh? Ya kalian bayangin, tinggi sih boleh, tapi kalau setiap nahan bola baunya malah geser, gimana mau menang? Ya Allah. Ketiga ada PB alias Pretty Boy. Posisinya sih harusnya gelandang serang ya, cuma dia mending berhenti giring bola kalau rambutnya sampai berantakan. Dan keempat, ada Boboho yang skill kipernya nggak usah diadu. Iya, nggak usah diadu sama batu, lebih menang batu daripada orang ini. Dan benar, alih-alih niru skill David Raya, nangkep bola buat Boboho bukanlah tujuan utama. Yang penting, dia nggak kelihatan nganggur di depan orang tuanya. Dan sebagai fans MU garis keras, Boboho percaya bahwa waktu yang akan membuktikan semua usahanya, yang nggak ditangkap dong. Nah, kalau satu tim isinya kayak gini semua, tentu kaptennya yang paling pusing. Namanya Sam, pemain senior timnas Cina yang sudah berusia 38 tahun. Meski dari luar skillnya mirip dengan Steven Gerrard, tapi aslinya dia jauh dari itu. Dulu sewaktu dia masih ada di usia emasnya, Victory FC tinggal selangkah lagi menuju juara Liga Utama. Skor akhir 1-2, di mana Victory FC hanya butuh skor imbang untuk mengunci gelar juara. Tapi ketika Sam dipercaya menjadi algojo tendangan bebas, dia malah gagal. Dan sejak itulah niat Sam merombak tim ini jadi besar sekali. Meski tim mereka langganan jadi juru kunci, masih ada satu supporter paling setia bernama Nanan. Di saat semuanya menghina tim buangan ini, Nanan akan selalu mendukung mereka. Tidak peduli Victory FC berada di Liga 4, tapi sekali Victory, selamanya Victory. Cocok teh mbak, udah, jangan terlalu diiniin, udah, istirahat mbak. Alhasil, gara-gara rekor kekalahan selama 30 pertandingan, pelatih mereka memutuskan keluar hari itu juga. Bahkan Siska alias pemilik klub itu sampai mengejar bis pelatihnya. Di sana Siska memohon agar pelatih itu tidak pergi, tapi yang ada pelatih itu malah menghina Victory FC. Tuh, katanya begitu. Dibanding melatih badut-badut itu, dia lebih baik melatih tim lainnya. Belum lagi bukankah Siska sudah menunda gajinya selama 1 musim? Lalu untuk apa dia meneruskan karir di tim sampah ini? Tuh.
Selain gaji mantan pelatih yang nihil, sebenarnya Boboho dan kawan-kawannya juga sudah lama tidak dibayar. Mereka semua sepakat, meski mereka sering kalah, mereka juga butuh uang kan? Maka malam itu mereka semua menyuruh Sam untuk menagih Siska. Masa udah miskin malah makin miskin? Kebalikan dari mereka, Sam justru tidak setuju. Dia yakin kalau tim ini berubah, pasti uang akan menghampiri. Tapi karena Sam kalah suara, ia pun terpaksa mengalah. Hingga tiba-tiba... Penampakan itu jelas bukan hantu, tapi Siska yang sepertinya sudah sangat frustasi dengan timnya. Dan saat mereka membaca kertas darinya, ternyata itu adalah peringatan hutang Siska sebanyak 200.000 yuan, atau senilai hampir 530 juta rupiah. Intinya, jika tim ini masih kalah sampai akhir musim, bukan hanya gaji mereka yang mandek, tapi izin Victory FC akan dicabut Federasi Tiongkok. Tidak mau timnya semakin bangkrut, Sam segera mengumpulkan timnya untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan masa depan Victory FC. Sebenarnya mereka ragu dengan rencana kapten mereka, tapi daripada tim ini bubar, ya mereka pun menurutinya. Kuncinya ada di balik asrama mereka. Untuk detailnya mereka tidak usah banyak tanya. Yang penting mereka harus melompat ke area sebelah tanpa suara sedikit pun. Satu persatu dari mereka sudah melompat, hingga tibalah Little Dragon yang akan melompat. Sejujurnya ia sangat takut ketinggian, tapi demi mereka, Dragon akan melompat setinggi apapun temboknya. Ya Allah, recehnya. Dan iya, rencana Sam untuk menyelamatkan timnya adalah dengan menjual besi rongsokan tanpa ketahuan. So, dikon maling. Sebisa mungkin mereka harus mengumpulkan rongsokan sebanyak-banyaknya. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba muncullah penjaga. Dan saat mereka berpikir akan ditangkap, ternyata... Syukurlah itu Boboho, karena penjaga tempat itu adalah tetangganya. Dan Boboho pun berhasil menyelamatkan usaha mereka. Nah, akhirnya setelah menjual rongsokan itu, Victory FC kini bisa membeli bola untuk latihan mereka. Dan sebagai pelatih sementara, Sam lah yang akan mengajari bagaimana bermain bola yang benar. Namun, lagi-lagi semua timnya ternyata tidak ada yang berbakat bermain bola. Mulai dari Dragon, Anca, Pibi, semuanya hanyalah main-main saja. Begitupun juga dengan Boboho. Meski sudah diajari bagaimana melempar bola yang jauh, hasilnya malah memalukan. Sebagai contohnya, tiba-tiba Dragon bilang bahwa ini adalah pekerjaan receh. Wow, 你怎么不去打篮球啊？我喜欢踢足球。 Ya Allah, Mas Dragon kan udah salah pilihannya dari awal. Meski terlihat sia-sia, tapi Sam percaya kalau rekan setimnya masih punya kesempatan menjadi pemain hebat. Hingga tidak disangka, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ingin menemui Siska. Namanya Lin Yongheng. Lin sendiri mengaku bahwa dia adalah ahli marketing yang bisa menyelamatkan Victory FC. Dan saat menemui Siska, Lin to the point. Ia ingin mengajak tim mereka untuk melakukan sebuah promosi. Lin percaya dengan usahanya ini, pasti ia bisa membuat mereka mendapat banyak sponsor. Tapi sebelum kita melihat aksi Lin dan Victory FC, mungkin kita perlu mengenal Lin terlebih dahulu. Di perusahaan sebelumnya, Lin ternyata baru saja dipecat. Dan setelah dilihat lagi, alasannya dipecat lantaran ide Lin dalam menjual produknya terlalu liar. Secara logika, ia seharusnya bisa menjual es krim tanpa skenario berbahaya. Namun karena Lin keras kepala, alhasil dia malah ditendang dari pekerjaannya. Dari karirnya, Lin sudah mirip seperti nasib Victory FC. Kandas dan tidak punya harapan. Tapi, ternyata rumah tangganya pun tidak beda jauh. Sebenarnya dia sudah bercerai dan ia hanya boleh bertemu anaknya sebulan sekali. Dan gara-gara Lin dipecat, otomatis mantan istrinya semakin melarangnya untuk menemui anaknya. Ia baru boleh bermain dengan anaknya jika Lin sudah kaya raya. Dan saat melihat berita Victory FC sedang bangkrut, di sanalah Lin tahu bagaimana caranya menguntungkan mereka semua. Nah, mari kita kembali lagi ke rencana Lin untuk mendatangkan sponsor bagi Victory FC. Rencananya, Lin sudah mengundang mantan kliennya dulu untuk melihat kehebatan timnya.
Lin sudah memberitahu mereka untuk bermain seperti biasanya. Jadi meski mereka kalah lagi, itu tidak masalah. Sebab memang bukan itu fokus Lin di pertandingan ini. Pada akhirnya, Boboho memang tidak bisa menangkap bolanya. Dan secara logika, Victory FC ya gak ada victory-victorinya sama sekali. Nah, tapi disitulah letak keberhasilan Lin. Atau lebih tepatnya, ketika kamera mengarah kepada Boboho, Lin tahu apa yang terjadi kepada mereka. 冰棍在手，谁管进球？Bingo！ Bagi orang lain, tentu aksi Boboho yang promo es krim tadi adalah hal bodoh. Orang lagi jadi kiper kok malah promosi? Namun gara-gara hal itulah produk es krim dari klien Lin mendadak laris manis. Bahkan video Boboho makan es krim itu langsung viral di mana-mana. Dan siapa mengira kalau dari video Boboho itu orang-orang di seluruh dunia jadi tahu sebodoh apa Victory FC. Jangankan di dunia, astronot pun sampai istighfar melihat kelakuan mereka. Sampai di sini, Boboho dan timnya masih tidak tahu kenapa Lin malah membuat mereka jadi terlihat bodoh. Gara-gara itulah Boboho merasa dipermainkan oleh Lin. Tapi ketika Lin datang, dia akhirnya menjelaskan kenapa dia butuh aksi bodoh mereka. Kalian tahu Neymar, Vinicius. Nah, kalian tahu kenapa mereka jadi terkenal? Itu karena mereka ahli diving. Sebentar bapak-bapak, tenang, jangan ribut dulu. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Lin ya. Tolong. Kang, tolong Kang. Nah, dari aksi diving mereka, aparel yang mereka pakai jadi lebih terkenal. Dan inilah yang Lin lakukan untuk mendongkrak popularitas Victory FC. Sebagai buktinya, Lin akhirnya memberikan hasil dari kliennya yang puas dengan akting Boboho kemarin. Bahkan Lin berani menjamin kalau 30 menit lagi sponsor mereka akan berdatangan. Dan semuanya hanya tinggal menunggu waktu. Namun di saat mereka semua menunggu, kenapa belum ada panggilan masuk? Katanya akan datang banyak sponsor. Dan sesaat Siska baru ingat kalau langganan telepon mereka belum diperpanjang. Ya Allah, kenapa nggak bilang dari tadi? Kata Lin. Baiklah, meski tampak nihil, ia percaya selangkah mereka keluar dari sini, pasti sponsor mereka sudah menunggu di depan. Semuanya benar-benar jadi kenyataan, alias tim mereka yang bangkrut kini telah berubah menjadi tim yang akan sukses besar. Itu semua terbukti dari seragam mereka yang langsung penuh sponsor. Bahkan saat di lapangan, ternyata impian PB untuk keramas jadi kenyataan. Kapan lagi kan tim mereka dapat sponsor sampo mahal? Selain sponsor gel rambut dan masker, terlihat di kursi cadangan sudah menumpuk barang-barang yang harus diiklankan. Apakah cara mereka iklan begitu aja? Oh, ya jelas enggak. Sebab dikala lawan mereka mendapat tendangan bebas, tiba-tiba cocok deh. Anjing aneh cok. Ya, meskipun kalah 7-0, itu bukan masalah lagi. Sebab yang terpenting, iklan dan income tim ini bisa terus melonjak sampai 500%. Dan hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan, kini gaji pemain Victory FC bisa mencapai 500.000 yuan atau 1,3 miliar rupiah per musim. Masih kalah sama yang dapat 1 miliar per hari. Dan tidak tanggung-tanggung, dengan pendapatan miliaran rupiah, Lin dan Siska sampai menyewa sutradara paling terkenal di Cina untuk melatih pemain Victory FC agar bisa menjiwai diving mereka. Sebab jika mereka ingin bertahan di liga utama, mereka hanya bisa iklan ketika ada pelanggaran. Dan orang pertama yang akan mencoba acting diving ini sepertinya adalah Anca. Intinya, kata sutradara, semakin lama kamu diving, orang akan semakin fokus dan membeli produk yang kalian iklankan. Cocok sih, iklan koyo lu. Emang tim Setelah mereka jadi semakin kaya, kini pertandingan mereka full dibanjiri berbagai iklan. Mulai dari iklan hairspray, minuman isotonik raksasa, sampai yang paling parah adalah iklan otomotif.
Emang gimana caranya Bang iklanin otomotif? Masa tiba-tiba ada mobil masuk lapangan? Nggak mungkin kan? Nah, itu dia. Justru di saat Boboho akan kebobolan, tiba-tiba... Coto. Kencang filmnya orang kuat. Seiring uang miliaran yang masuk ke rekening Lin dan Siska, kini rasanya sudah tidak ada yang meremehkan mereka lagi. Bahkan kini aksi mencengangkan Victory FC sampai jadi headline berita nasional sebagai tim bola di Cina yang bisa terkenal melebihi aktor film sekalipun. Tak cuma itu, Lin yang kini menjabat sebagai direktur marketing ingin memberi mereka bonus berupa Benar, saking melimpahnya pemasukan mereka, Lin ternyata langsung menyewa cheerleader yang adalah artis-artis paling cantik di Cina. Jika sebelumnya Lin yang sudah memberi kejutan, diam-diam Siska pun ingin memberikan kacamata baru untuk Lin. Mungkin ini adalah hadiah yang tidak seberapa. Namun semoga Lin mengerti bahwa Siska sangat berterima kasih atas jasanya dalam memajukan timnya. Dan ketika ruangan itu sepi, Lin rasa inilah saatnya untuk... 打分啊！没，哪有啊？啊！ Di balik kesuksesan mereka, rupanya ada visi seseorang yang harus dikorbankan. Dan orang itu adalah Sam, alias kapten mereka. Sebetulnya, Sam tidak masalah dengan tim mereka yang sedang naik daun. Sam juga bahagia karena timnya tidak jadi bubar. Namun yang terjadi selanjutnya justru hanya uang yang mereka cari. Sam bahkan tidak melihat semangat mereka dalam bermain bola seperti dulu. Intinya, hal apapun yang bisa menghasilkan akan mereka tukar dengan cita-cita tim ini. Dan dari jauh, Nanan pun seperti bisa merasakan bagaimana sedihnya perasaan sang kapten. Di sisi sebaliknya, usaha Lin untuk kembali ke kantornya akhirnya jadi kenyataan. Dan setelah Mbak Victory FC menjadi tim paling kaya di Cina, Lin pun akhirnya diangkat menjadi direktur marketing di kantornya. Maka tak aneh rasanya Lin pada akhirnya bisa dekat lagi dengan anaknya. Lebih dari itu, kini mantan istrinya pun sudah tidak pernah meremehkannya lagi. Dan Lin percaya dengan hartanya yang tidak akan habis, anaknya pasti sangat bangga kepadanya. Lin pun otomatis mengajarkan pada anaknya bahwa uang adalah segalanya. Akan tetapi, di saat sang anak hanya membutuhkan kehadirannya, Lin justru harus meninggalkan sang anak demi kesibukannya. Sementara itu, ternyata yang benar-benar ingin bertahan di tim ini hanyalah Sam. Dan Siska bertanya di mana yang lain. Sam yakin pasti mereka semakin silau dengan kekayaan mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian, Boboho dan rekannya yang lain rupanya baru pulang dari pesta di kantor Lin. Bahkan Lin sampai membelikan mereka semua HP terbaru. Melihat sikap Lin yang semakin arogan, hal itu membuat Siska begitu marah. Apakah Lin lupa bahwa mereka masih harus latihan demi kejuaraan nanti? Bagaimana mereka bisa jadi juara liga jika mereka tidak pernah berlatih? Kenapa hanya Sam yang serius dengan Victory FC? Itu benar, teriak Sam. Jika Lin masih di sini, pasti timnya akan hancur. Mendengarnya, Lin sangat tidak terima. Apakah ini balasan Sam setelah Lin membuat mereka kaya? Di sini Sam juga harus tahu bahwa mimpimu tidak akan membawamu kemana-mana jika Sam hidup serba kekurangan. Apakah Sam pikir Lin tidak tahu tentang alasan Sam bertahan di sini? Itu pasti gara-gara Sam ingin menebus kesalahannya dulu saat gagal membawa trofi juara untuk Victory FC. Sudahlah, kubur saja mimpi semu itu. Bukankah tugas badut seperti timnya hanya menghibur orang banyak? Kalimat Lin barusan tentu sangat menyakiti Sam. Dan setelah kapten mereka marah, sepertinya ada yang hilang dari tim ini. Walau ucapan Lin sempat mengganggu pikirannya, rupanya itu tidak membuat Sam berhenti latihan. Meski ia tahu uang juga penting, namun Sam akan terus berusaha untuk membalikan semangat timnya. Namun, mau Sam berusaha sekeras apapun, rupanya usia dan fisiknya sudah tidak sekuat dulu. Ditambah dengan adanya pemain-pemain baru yang Lin beli, otomatis membuat Sam jadi jarang bermain. Dan gara-gara cederanya yang sering kambuh, asisten Lin langsung menyuruh Sam untuk keluar dari timnya. Usai Sam pergi, Lin akhirnya mencoba untuk mendekati Siska. Ia pun bilang bahwa bisnis mereka di tim ini pasti akan semakin menguntungkan. Tidak bagi Siska.
tidak ada yang lebih penting dari pemain lama yang pernah mereka miliki. Dan itu termasuk Sam. Siska memang bahagia sejak Lin membuat ekonomi mereka jadi lebih baik. Tapi jika uang terus yang Lin cari, Siska tidak setuju. Baiklah, daripada Lin tidak dihargai, ia pun lebih memilih untuk melihat tim jagonya. Dan tepat ketika Lin kembali ke lapangan, tiba-tiba saja ada yang aneh dengan lawan mereka. 强力发胶，睡得香闻香，睡得好香啊！犯规啊！ Iya, Lin tidak membayangkan jika lawan mereka juga punya banyak sponsor di seragam mereka. Bahkan yang lebih parah, lawan dari Victory FC terlihat lebih semangat untuk mengiklankan produk mereka. Dan saat Lin melihat siapa dalang di balik semua ini, ternyata itu adalah saingan Lin di kantornya. Tak terima harga dirinya diinjak-injak, tentu Lin langsung menghajarnya tanpa ampun. Tapi gara-gara tindakan gegabahnya barusan, Lin malah dilaporkan ke polisi. Dan untungnya masih ada mantan istrinya yang mau menjamin dirinya. Satu masalah belum selesai, Lin tiba-tiba dipecat bosnya lagi. Alasannya tak lain dan tak bukan karena Lin dianggap gagal menjaga citra positifnya di depan media. Saat mantan istrinya tahu hal itu, Lin malah semakin disalahkan. Seharusnya Lin sadar bahwa dia jadi tidak pernah ada untuk anaknya semenjak dia sibuk di Victory FC. Terakhir, Lin perlu tahu bahwa minggu depan ia dan suami barunya akan mengajak anak mereka pindah ke Amerika. Selain masalah yang menimpa Lin, kini masalah baru langsung menghantam Victory FC. Setelah berita rusuhnya pertandingan kemarin viral, kini sudah tidak ada sponsor yang mau bekerja sama dengan Victory FC. Bahkan, semua pemain baru mereka akhirnya mengundurkan diri. Apalagi di saat Lin ingin minta maaf, ia malah dihajar oleh Anca. Bisa-bisanya Lin kembali lagi. Apakah ia tidak puas sudah merusak citra mereka? Tapi semua rasa marah mereka tiba-tiba luntur setelah Nanan tidak sengaja terjatuh. Benar, dari lama ternyata supporter mereka yang paling setia sengaja menutupi kekurangannya. Dan itu hanya demi mendukung Victory FC. Meski tim ini belum pernah juara, tapi Nanan tidak pernah berhenti memberikan semangat untuk mereka. Sebenarnya, Nanan menderita kanker tulang yang selalu membuat dirinya direndahkan. Tapi ketika Nanan melihat semangat mereka untuk berjuang, itu membuat Nanan jadi sadar bahwa ia tidak sendiri. Dan ketika tim ini bertengkar, itu sama saja merusak kepercayaan orang-orang yang percaya dengan tim ini. Setelah tahu alasan Nanan selalu mendukung mereka, satu persatu dari mereka mulai saling minta maaf karena hampir saja terpecah. Dan tepat ketika mereka akan mulai berlatih lagi, Anca tiba-tiba mengajak Lin untuk bergabung dengan mereka. 过来，过来啊！就等你了，就等你了，来，放进。 Di titik ini, tim inti Victory FC berjanji akan lebih serius dalam latihan mereka. Walau awalnya terasa sangat berat, namun ketika bayangan Sam muncul, seketika mereka seperti mendapat kekuatan baru. Mereka semua ingat tentang betapa semangatnya Sam ingin tim ini berkembang. Tapi kenapa mereka terlambat menyadarinya? Meski begitu, satu persatu dari mereka akhirnya mampu jadi lebih hebat dari sebelumnya. Atau dengan kata lain, mereka akan mempertaruhkan pertandingan terakhir mereka untuk jasa sang kapten. Bahkan Boboho yang sebelumnya selalu gagal menjadi kiper, kini ia pun berhasil mengeluarkan skill terbaiknya. Sesudah mereka latihan keras, kini mereka hanya perlu saling menguatkan. Lin dan Siska pun minta maaf jika selama ini telah memanfaatkan akting mereka untuk uang semata. Dan jika diingat lagi, entah kenapa mereka jadi merindukan sang kapten. Mereka yakin kalau Sam ada di sini, pasti mereka bisa dengan mudah mempersembahkan kemenangan pertama mereka. Dan sebelum mereka bertanding esok hari, Boboho ingin mengingatkan bahwa mereka harus mengerahkan semua kemampuan mereka untuk mengenang jasa sang kapten.
Akhirnya, di hari yang sangat mendebarkan ini, semua orang jelas meremehkan Victory FC. Sebab dari 37 pertandingan, tidak ada satupun kemenangan yang berhasil mereka raih. Itu tidak apa ucap Siska di ruang ganti. Mereka tidak boleh menyerah. Ada kapten atau tidak, mereka harus terus berjuang. Dan ketika mereka mengharapkan Sam, tiba-tiba muncul bayangan seseorang yang ternyata kedatangan Lin ke sini tentu bukan untuk menggantikan Sam, tapi dia ingin mendukung Victory FC dengan sungguh-sungguh. Dan tepat setelah Lin berkata seperti itu, Boboho diberitahu tetangganya kalau Sam sekarang bekerja sebagai satpam di sebuah toko elektronik. Baiklah, tanpa diminta, Lin tahu apa yang harus dia lakukan. Ia berjanji, ia pasti akan membawa pulang kapten mereka. Sembari menunggu kabar dari Lin, mereka semua akhirnya siap untuk bertanding. Mereka tahu bahwa ini adalah pertama kalinya mereka merasa siap bermain bola. Jadi mereka tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Akan tetapi, baru 10 menit laga berjalan, gawang Boboho hampir saja kebobolan. Sebagai kapten sementara, Anca mengingatkan agar Boboho lebih waspada, jangan sampai gawangnya jebol. Untuk sejenak, bola dari sepak pojok memang berhasil dibuang Anca. Tapi tak lama kemudian, apakah Boboho sanggup menahan bolanya? Meski kepalanya sempat terbentur, tapi itu tidak menghentikan langkah Boboho untuk mengamankan gawang. Bahkan dia berhasil menunjukkan kepada semua orang bahwa dia akan menjadi kiper terbaik di Cina. Namun ketika Anca melihat ke arahnya, ternyata iya, hari itu Boboho tiba-tiba berubah jadi kiper yang punya daya tahan luar biasa. Itu sangat mungkin terjadi karena latihan kerasnya sejauh ini. Dan usai bangkit kembali, Boboho yang gantian memberi semangat untuk semua rekannya. Boboho berkata bahwa ia tidak pernah merasa sekuat ini jika tidak bersama mereka. Jadi apapun yang terjadi, mereka semua harus mengubah rasa percaya dari pendukung mereka menjadi sebuah kemenangan perdana. Sejak mereka melihat api di mata Boboho, satu persatu dari pemain Victory FC langsung berapi-api untuk bertahan dan terus menyerang. Dan benar saja, semua kerja keras mereka ternyata membuahkan benteng pertahanan yang sangat kokoh. Jadi tak ayal, sekeras apapun tim lawan menendang ke arah Boboho, bola-bola itu hanya jadi tendangan biasa. Bersama dengan performa Victory FC yang sangat berbeda, Nanan merasa sangat senang ketika banyak orang tiba-tiba jadi ikut mendukung tim kesayangannya. Ia pun percaya pasti hari ini akan ada keajaiban yang terjadi. Sementara Victory FC berjuang, terlihat Sam yang jatuh bangun dengan pekerjaannya. Ia ternyata benar-benar mencari uang dengan cara apapun. Dan ketika ia sedang membuka lokernya, tak sengaja bola yang ia simpan malah membuatnya terjebak nostalgia. Bahkan, entah datang dari mana, tiba-tiba bayangannya dari masa lalu membuatnya termenung agak lama. Di situ, ia kembali mengingat semua kenangan bersama Victory FC. Dan jika dirinya yang dulu boleh jujur, dia ingin menyadarkan Sam bahwa idealis tanpa sumber penghasilan sama saja dengan omong kosong. Dirinya mengerti bahwa Sam sangat mencintai timnya. Tapi jika ia tidak bisa menata hidupnya, apakah ia masih bisa menghidupi mimpinya? Maka dari itu, yang seharusnya Sam melakukan dengan tawaran Lin waktu itu adalah mencari peluang untuk hidup dengan layak. Baru setelah itu, Sam bisa mengejar mimpinya. Dan seandainya kesempatan itu datang sekali lagi, apakah Sam akan menyia-nyiakannya? Di sana Lin tidak sekedar basa-basi. Dia benar-benar minta maaf karena telah egois terhadap Sam. Namun kali ini, semua temannya berharap supaya Sam mau kembali. Lin percaya bahwa mimpi Sam di dunia sepak bola masih sanggup untuk digapai. Sekalipun tak ada sponsor yang masuk, Lin sangat yakin
bahwa mimpi Sam tidak akan sia-sia. Dan karena suntikan semangat itulah, Sam akan melakukannya untuk Victory FC. Sampai menit 75, ternyata tim underdog itu masih sangat tangguh. Akan tetapi, semakin lama mereka bertahan, tim lawan jadi punya kesempatan untuk mencari celah dari permainan mereka. Dan benar saja, berkali-kali mereka bertahan, di saat itulah tim lawan jadi semakin agresif. Dan tepat di menit 82, tiba-tiba dan benar, kapten mereka yang sesungguhnya akhirnya datang juga. Sam tiba di waktu yang sangat tepat. Dan ketika mereka melihatnya, otomatis semangat yang awalnya hampir padam, tiba-tiba menjadi menyala kembali. Dengan ban kapten di lengannya, Sam pun perlahan mengerti betapa teman-temannya begitu menantikannya. Dengan kembalinya dia di tim ini, Sam ingin bilang bahwa sampai kapanpun, ia tidak akan mengecewakan mereka. Jadi mari sama-sama kita menangkan pertandingan ini. Seperti bukan diri mereka yang lama, hari itu Victory FC telah menjelma menjadi 11 pemain yang sangat kuat. Satu persatu dari mereka mampu menunjukkan bahwa kerja sama dan mimpi yang terus dipupuk pasti bisa mengubah sesuatu yang mustahil. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba Sam dilanggar di waktu yang sangat kritis. Di menit-menit akhir, inilah kesempatan Sam untuk menebus kesalahannya 14 tahun lalu. Waktu itu dia memang bukan siapa-siapa. Tapi kali ini, dia merasa dibutuhkan dan dilibatkan oleh tim yang sangat berharga untuknya. Maka hari ini, di pertandingan terakhir musim ini, Sam percaya bahwa hanya inilah kesempatan mereka untuk menang. Entah bagaimanapun hasilnya, Sam akan mengerahkan hasil latihannya demi orang-orang yang percaya padanya. Dan akhirnya perjuangan mereka selama ini membuahkan hasil yang sepadan. Sam yang selama ini selalu merasa gagal, akhirnya mampu membayar semua rasa takutnya itu. Bahkan ia sanggup banggakan teman-teman yang selama ini selalu mendukungnya. Dan dengan kemenangan dramatis ini, Victory FC akhirnya dipastikan lolos dari zona degradasi. Di balik kemenangan itu, tiba-tiba anak dan mantan istrinya ingin mengucapkan selamat untuk Lin. Istrinya bilang bahwa anak mereka ingin menonton kemenangan Victory FC sebelum terbang ke Amerika. Dan di momen inilah, Lin akhirnya minta maaf kepada anaknya. Ia minta maaf karena selalu mengorbankan waktu mereka demi pekerjaannya. Ia minta maaf jika ia tidak pernah hadir untuk melihatnya tumbuh menjadi anak yang hebat. Dan sebelum mereka berpisah, Lin hanya ingin mengucapkan pesan terakhirnya. Nak, dulu ayah bilang bahwa uang adalah segalanya. Tapi sekarang ayah ingin bilang, uang itu penting. Tapi lebih penting, kejarlah mimpimu bersama orang-orang yang kamu cintai. Dan dengan pelukan itu, Lin akhirnya lega karena ia telah belajar dari kesalahannya. Satu bulan setelah kemenangan itu, rupanya ada banyak hal yang berubah. Termasuk Lin yang kini telah resmi menikahi Siska. Dan setelah Sam begitu banyak berjasa melatih mereka, dialah yang dipercaya Lin untuk menjadi pelatih Victory FC. Dan sekarang, sebagai CEO yang baru, Lin berjanji kalau dia akan memberikan dedikasi terbaiknya untuk mengembangkan tim ini menjadi tim yang bisa bersaing di Liga Utama. Di akhir film, kita semua akan diperlihatkan perubahan besar yang terjadi di tim ini. Singkat cerita, setelah 2 tahun berjuang mati-matian masuk Liga Utama, akhirnya di tahun ketiga mereka berhasil bersaing di sana. Bahkan lebih dari itu, Victory FC berhasil menjadi klub pertama yang memenangkan 38 pertandingan di Liga Cina tanpa kebobolan sama sekali. Dan itu otomatis membuat semua sponsor masuk ke tim mereka tanpa gimmick sama sekali.
Dan sekarang menurut kabar terakhir, saking suksesnya karir Boboho sebagai kiper, dia akhirnya ikut menjadi investor di timnya sendiri. Yang otomatis semua pemain di dalamnya benar-benar bisa hidup sejahtera dengan usaha mereka yang sebenarnya. Dan terlepas dari isi film ini, setidaknya kita bisa merenungkan nilai yang diajarkan sosok Sam dan Lin. Seperti yang kita tahu, kita mungkin pernah jadi salah satu dari mereka. Di sisi Sam pasti ada keinginan idealis kita yang kadang nggak bisa kita bendung. Apalagi kalau keinginan itu berasal dari rasa diremehkan yang ingin kita buktikan. Dan nggak jarang, ada dari kita yang kadang lupa bahwa idealisme itu nggak bisa jalan sendirian. Istilahnya, kita boleh idealis, asalkan perut kita udah kenyang. Sementara di sisi lainnya, kita pun pasti pernah jadi sosok Lin. Apapun yang bisa kita jadikan penghasilan, pasti kita hajar. Mau pekerjaan sejauh apapun dan selama apapun prosesnya, selama itu tujuan ya pasti akan kita lakukan. Itu baik kok. Siapa sih di dunia ini yang nggak butuh uang? Tapi, kita pun perlu sadar, kalau nggak semuanya tentang uang, ada yang namanya rasa cukup. Biar kita tetap mengingat orang-orang yang selalu nunggu kita pulang. Dan saya bilang kayak gini bukan karena sosok Lin yang sadar di akhir tadi. Nggak, bukan. Tapi karena pure pengalaman pribadi saya dan juga bukan saya aja sih, dan teman-teman saya juga. Soalnya buat apa kita ngumpulin uang sebanyak mungkin kalau kita kehabisan waktu bersama keluarga. Dan seringkali kita jadi lupa sebenarnya untuk apa dan untuk siapa kita nyari uang. Jadi, jangan pernah lupa tujuan kita mencari uang. Rajin itu boleh, kerja keras juga harus. Tapi, ketika beban di pundak kita rasanya berat banget, mungkin kita perlu berhenti sebentar. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat lagi ke dalam diri kita, apakah kita masih punya waktu atau tidak. Saya Gogong, dan segenap tim Pusrabe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol loncengnya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, kalian yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru, kalian gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.